Sudah, Pak. Oke. Sudah ya? Belum. Belum? Vincent sampai nomor berapa? Nomor 4. Oh ya. Berarti kurang Vincent ya? Sudah, Pak. Oke, tunggu Vincent ini. Sudah, Pak. Oke, sudah Vincent? Sudah. Oke, siap. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran yang mempelajari organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Ini nanti anak-anak dapat lihat di buku paket. Ya. Yang pertama ini apa ini? Hewan apa ini kira-kira? Jangkrik. Jangkrik, oh, belalang ya. Itu ada esofagus, mulut, lalu esofagus, tembolok, empedal, usus, lambung, anus ya ini. Lalu pada serangga itu urutannya mulut, tembolok, empedal, lambung, usus, lalu anus. Kemudian pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia itu hewan yang makan makanan tumbuh-tumbuhan ya. Ini contohnya adalah apa? Sapi ya. Nah, proses pencernaannya mulai dari mana? Mulut, kerongkongan, rumen, mulut. Nah, jadi mulut, kerongkongan masuk ke rumen, lalu kembali lagi ke mulut. Nah, ini sangat unik ini. Lalu masuk ke retikulum, omasum, abomasum, usus halus, dan anus. Anak-anak dapat melihat pada halaman 7 buku paket. Ya. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Itu hewan yang makan tumbuhan ya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Selain sapi apalagi yang makan tumbuh-tumbuhan? Ada sapi, ada kambing ya. Kambing. Ya. Kuda. Nah. Kuda. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Nah, silakan menyimak Pak Indra yang baca. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Ada gigi ya. Gigi sapi tersusun dari gigi seri dan berguna untuk memotong makanan, dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Jadi ada 2 gigi pada sapi, yaitu gigi seri dan gigi apa? Gigi geraham. Gigi seri itu untuk memotong makanan, gigi geraham untuk mengunyah, untuk giling makanan. Lalu ada lidah di dalam mulut sapi. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Nah, itu fungsinya. Lalu ada saliva. Nah, ini saliva ini adalah merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus yang ada pada sapi, kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Jadi karena sapi ini makanannya adalah tumbuh-tumbuhan, jadi ada proses kimiawinya supaya sari-sari makanannya dapat diserap oleh tubuh sapi ya. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri dari atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu sapi dikatakan memiliki 4 perut. Wah, makanya perutnya besar ya.
Itu. Anak-anak nanti dapat membaca yang ada pada halaman 8. Nah, itu. Nanti silakan dibaca, itu sudah jelas sekali tentang bagian-bagian perut sapi ya. Bagian-bagian perut sapi. Kemudian untuk tugas hari ini Pak Indra akan beri tugas, bisa ditulis. Tugas hari ini yang pertama, ayo berlatih. Ayo berlatih halaman 9. Halaman 9 buku paket ya. Pak, itu kurang R, Pak, berlatihnya. Berlatih, oh ya. Terima kasih. Tema 3. Halaman 9. Itu ada skema. Ya, ada skema proses pencernaan pada sapi tadi ya, nanti bisa dibaca pada halaman sebelumnya ya. Rumput dikunyah, lalu masuk ke esofagus, lalu masuk ke rumen atau perut besar. Nah, di sini terjadi proses apa? Baca di sini, baca di halaman 8 ya. Lalu kembali ke mulut, di mulut ada proses apa? Nah, silakan nanti dicari. Lalu masuk lagi ke retikulum. Nah, retikulum itu ada apa? Lalu setelah retikulum masuk ke mana? Lalu ke opomasum, itu terjadi proses apa? Silakan itu digambar dan dilengkapi ya. Nah, tugasnya itu. Kemudian Pak, kalau di buku tidak muat, di buku gambar boleh, Pak? boleh. Kalau sudah selesai, difoto lalu kirim ke Google Classroom. Nah, ini untuk tugas hari ini. Ada pertanyaan? Jelas ya tugasnya ya? Jelas. Oke. Jelas tugasnya dari halaman 9 buku paket. Nanti anak-anak bisa cari informasi di halaman sebelumnya ya. Di halaman sebelumnya. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada yang mau bertanya. Jelas ya tugasnya ya. Oke. Pak Indra ingatkan sekali lagi, besok yang PTM itu adalah kelompok apa? Vaksin Nusantara. Kelompok vaksin Nusantara. Silakan 15 menit sebelumnya sudah berada di sekolah. Mulai pelajarannya pukul 7:30 ya. Aswin, Aswin masuk lagi enggak besok? Aswin ikut kelompok apa? Merah putih. Berarti besok Aswin di rumah ya? Pak Indra. Ya. Yang lainnya mengikuti lewat Zoom ya. Pak Indra. Ya, silakan. Untuk besok PTM-nya itu ke sekolahnya itu pakai face shield nggak, Pak? Kalau punya boleh. Ya, Pak. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Nah, kemudian besok dijemput orang tua pukul berapa? Sudah tahu? 10.30. 10.30. 10.30. 9.30. 9.30. Kalau untuk nyampe sekolahnya jam berapa, Pak? 15 menit sebelum mulai pelajaran. Pelajarannya kan dimulai 7:30. Berarti Anes misalnya sampai di sini 7:15. Begitu ya? Pak. Nah, ada lagi? Pak, mau tanya, Pak. Siapa ini yang mau? Silakan raise hand supaya Pak Indra tahu. Tangannya raise hand tuh, tangan. Raise hand. Yuk. Aurel, silakan Aurel dulu. Tentang PR itu bentuk PR-nya kayak gitu nggak apa-apa?
Atau Ya, nggak apa-apa. delapan aja. Ya, seperti di buku paket ya? Mm. Ya, boleh, boleh. Nggak apa-apa. Oke, Andin, silakan. Pak, kalau saya itu ikut vaksin merah putih atau Kelompok 1. kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1. Andin ikut vaksin merah putih kemarin harusnya. Kalau semisal ikut besok boleh nggak, Pak? Besok, bentar, ini kursinya nggak cukup. Oh, ya. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oh, bentar, Andin. Mana Andin tadi? Iya, Pak. Ya, Andin besok bisa masuk karena Aswin kan sudah masuk kemarin. Andin bisa masuk besok bisa. Kursinya ada. Baik, Pak. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Ya, oke. Setelah ini anak-anak silakan mengerjakan tugas yang ada di buku paket halaman berapa tadi? Halaman 9 ya. 9. Oke, sekarang kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih atas pertemuan pada hari ini. Engkau membimbing kami untuk belajar bersama-sama. Kiranya Engkau tetap setia membimbing kami dalam belajar. Terangilah diri kami dengan Roh Kudus-Mu dan terangilah akal budi kami agar kami dapat belajar dengan baik. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami dengan mengerjakan tugas dan aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak.